sampun kawula kabaraken bilih wonten ing siang menika wonten dhayoh istimewa, tamu istimewa. Inggih menika Bapak Kasatpol PP Kota Blitar, Bapak Hadi Maskun. Alhamdulillah sampun rawuh. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak Hadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kados pundi Bapak pawartos? Pangestunipun sehat. Alhamdulillah. Niki sajake kok radi kemeringet nika napa nggih taksih oprak-oprak dan kabar-kabar kesana kemari ngaten Pak Hadi. Nggih, ini tugas rutin dan sekaligus tugas kita bersama bahwa setiap hari pada kondisi seperti ini kami di Satpol PP memang ya bersama unsur yang lain melakukan ya upaya dalam rangka sosialisasi cegah COVID-19. Jadi pagi kami juga sudah rapat dengan teman-teman, termasuk dari Polres, Kodim untuk ya menyampaikan persepsi bagaimana Perwali 47 tahun 2020 nanti bisa kita jalankan. Loh Pak Hadi Maskun, ini kan tadi tuh nggih kawula kabar-kabar ke tonggo-tonggo ngaten niku. Tenan iki kudu gawe masker tenan nek ra timbangane engko kenek. Lho kula ngomong ngaten niku kanca-kanca nggih. Wis piye kula ngoten. Terkait dengan Perwali nomor 47 menika lho Pak Hadi. Itu kan nanti tuh sampai bila kawula membaca dari yang sudah saya terima kabarnya itu sampai nanti ada sanksi-sanksi terus NSN KTP ditahan sementara sampai ada yang dihentikan usahanya dan sebagainya. Betul. Niku terus pundi sejatosipun bagaimana tahapan-tahapan pelaksanaanipun ngaten? Apakah pasti wonten nggih masa sosialisasi, kabar-kabar ngaten? Iya. Nggih terus pundi, Pak? Jadi begini, peraturan wali kota nomor 47 tahun 2020 ini tentang penyelenggaraan perilaku hidup produktif dan aman dalam masa darurat nasional bencana alam. Jadi di situ itu kan penyelenggaraan perilaku hidup produktif dan aman, tapi di masa darurat bencana non alam COVID. Artinya perilaku hidup produktif ini tidak terlepas dari protokol kesehatan yang ada. Jadi itu pasti. Sehingga bukan berarti kalau sudah istilahnya ada perilaku produktif nanti kita semua bebas bergerak atau bebas melakukan apa saja. Lah tentu karena COVID ini masih pandemi dan belum kita semua masih terbayangi oleh COVID, sehingga perlu langkah bersama dari pemerintah, dari masyarakat, dari para pengusaha untuk agar ini bisa mencegah penularan COVID. Di dalam Perwali ini memang diatur di dalam pasal 6 itu istilahnya mewajibkan kepada siapa? Kepada perorangan. Artinya masing-masing orang, terus kepada instansi, kepada dunia usaha. Ini wajib hukumnya. Ketika perorangan itu kewajibannya pertama, setiap hari harus membiasakan cuci tangan. Ini wajib, ini hukumnya wajib. Terus menggunakan masker, ini juga wajib. Ya kalau cuci tangan kan tidak terlalu nampak nggih Pak? Tidak terlalu nampak. Begitu dekne pulang nyampe di rumah, sebenarnya diingatkan cuci tangan. Ini kalau masker ini nampak nih Pak? Ya. Memang betul, cuci tangan itu bisa dilakukan, pakai hand sanitizer itu juga bisa dikantongi, terus kita lakukan menjadi kebiasaan yang bersangkutan selalu seperti itu. Tapi pakai masker ini hukumnya juga wajib. Ketika Bapak Ibu nanti tidak menggunakan masker ketika keluar rumah, apakah itu dalam perjalanan jalan kaki atau menggunakan kendaraan, tentu ini sudah melanggar Perwali dimaksud. Berikutnya adalah melakukan harus jaga jarak. Satu contoh misalkan ketika ada di suatu tempat ada kerumunan orang-orang ya dengan berbagai acara atau berbagai kegiatan, kalau tidak dilakukan jarak itu juga sekaligus melanggar Perwali dimaksud. Terus selebihnya yang lain itu sudah ada kewajiban melakukan isolasi mandiri ketika ada gejala ringan misalkan, itu harus melakukan isolasi mandiri. Artinya ini kewajiban ketika itu ada gejala ringan ya PDP atau gejala ringan ini ada kewajiban sehingga masyarakat tidak boleh menolak, itu harus dilakukan. Terus bersedia dilakukan rapid test maupun swab test,
Ini juga kewajiban. Artinya siapapun kalau di tengah raya ada gejala dimaksud, itu juga wajib. Siapapun tidak boleh menolak. Perwali ini sudah terbit ya 6 bulan yang lalu. Tapi pada minggu-minggu ini kita lakukan sosialisasi. Ya, sosialisasi kepada siapa? Kepada masyarakat, kepada pengusaha. Artinya di sana ada PKL, ada sektor pariwisata, sektor usaha, di fasilitas umum sosialisasi. Siapa yang melakukan sosialisasi ini adalah gugus tugas. Ya, misalkan di gugus tugas itu dibagi peran-perannya, termasuk OPD pembina. Itu juga melakukan sosialisasi, dan yang OPD pembina nanti sekaligus akan mengatur SOP atau protokol kesehatan di masing-masing tempat itu. Satu contoh di alun-alun. Ini menjadi binaannya lingkungan hidup. Nanti di alun-alun itu akan diatur, misalkan setiap orang yang akan memasuki alun-alun istilahnya wajib menggunakan masker, cek suhu, jaga jarak dan sebagainya. Tidak menutup kemungkinan juga dibatasi jumlahnya. Taruhlah kapasitas alun-alun itu 500 orang. Jika 501 ke atas tentu tidak boleh masuk. Nah, tentu ini kaitannya dengan physical distancing. Nah, termasuk di tempat-tempat lain ini akan kita sosialisasikan, apakah itu di warung, di restoran, termasuk di tempat-tempat pariwisata. Perlakuannya sama. Ini menjadi kewajiban perorangan. Kalau masker memang ya ini menjadi sebuah kebutuhan ya Pak. Kalau disampaikan bahwa ini kewajiban perorangan karena memang satu masker satu orang, kan ngaten. Artinya ya harus mau ndak mau ini harus menggunakan masker, dan selalu diingatkan. Nah sekarang ini dari beberapa waktu yang ini sudah turun perwalinya. Saat ini masih ada masa sosialisasi. Nah selama masa sosialisasi ini Bapak, kira-kira apakah sudah seluruh Kota Blitar 3 kecamatan ini sudah tersampaikan? Ataukah masih ada kurun waktu lagi Pak sampai menuju ke hari H pelaksanaan perwali ini Pak? Ya sebenarnya masyarakat juga tahu bahwa seluruh pemangku kepentingan, apakah itu di kecamatan, di masing-masing OPD, kita sudah melakukan sosialisasi itu cukup lama. Namun karena perwali nanti akan mengikat kita bersama dengan tujuan yang baik, tentu bisa disosialisasikan. Agar apa? Agar tumbuh partisipasi. Artinya kesadaran yang akan kita harapkan, kesadaran warga masyarakat atau warga luar kota yang berkunjung ke Blitar, kayak gitu kita sosialisasikan agar nanti tidak ada kesalahpahaman. Saya tidak tahu seperti ini. Itu tidak boleh karena kita sudah sosialisasikan. Terus terkait dengan saat nanti Pak, ini mulai diterapkan kapan Pak? Untuk perwali ini Pak. Jadi begini, perwali ini nanti pada tanggal 14 ya. 14 Juli. 14 Juli ini perlu Bapak Ibu catat ini 14 Juli. Ketika Bapak Ibu beraktivitas di luar rumah ya, apakah itu di luar rumah ya, sasarannya kepada perorangan, termasuk di dalamnya nanti instansi atau lembaga lain atau dunia usaha. Itu tanggal 14 itu nanti kami ya Satpol PP murni atau gugus tugas gabungan kita bisa melakukan bisa disebut sudah tidak sosialisasi lagi. Kita bisa langsung bisa dibilang penertiban. Nah, ketika itu dilanggar tentu kami akan berikan teguran. Jadi teguran di sini ada teguran lisan, ada teguran tertulis. Nanti ada ini kami berikan kepada perorangan maupun lembaga. Terus kalau lembaga misalkan dunia usaha, kami bisa berikan nantinya penghentian sementara kegiatan. Ya, termasuk di dalamnya nanti ada pencabutan izin usaha. Sampai di situ Pak? Sampai di sana. Terus tindakan tertentu lainnya ini sebagaimana diatur dengan peraturan perundang-undangan itu bisa kita lakukan penahanan sementara identitas kependudukan. Ini kita bisa lakukan itu. Terus selebihnya lagi kita juga bisa lakukan sanksi untuk melakukan kerja sosial.
Misalkan apa? Kerja sosial ini untuk membersihkan fasilitas umum misalkan itu bisa kita lakukan. Sebagaimana diterapkan di Jakarta kalau tidak salah juga ada sanksi dimaksud. Terus sanksi untuk tidak mendapatkan pelayanan publik. Jadi perlu ini sanksi ini cukup cukup mengikat kita semua, Bapak Ibu. Ini cukup berat juga Bapak. Artinya begini, bisa jadi bagi masyarakat yang memang kebutuhan dengan KTP misalnya saja. KTP saja. Misalnya kalau memang ini ditahan untuk beberapa waktu karena sanksi tersebut. Mereka pengusaha yang sering menggunakan KTP untuk kelancaran usahanya, bisnisnya begitu misalnya, terkait dengan kelengkapan data dan sebagainya, mereka selalu butuh itu misalnya. Nah, untuk ngurus ke imigrasi, mereka mau ke ini dan sebagainya. Nah, saat itu ditahan pasti akan sangat mengganggu sekali Bapak. Betul. Kan ngaten ya? Nah, bagi masyarakat yang lain bisa jadi mereka KTP jarang kanggo gitu misalnya, tapi berat juga ini buat mereka yang sering kali menggunakan KTP sebagai sarana untuk kelancaran usaha mereka. Nah, termasuk juga dengan tadi yang jenengan sampaikan akan ada gabungan ya, gabungan saat melakukan operasi. Ini bergabungnya dengan siapa saja Pak nanti Pak? Tentu yang sudah tergabung dalam gugus tugas ya. Nah, nanti kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan. Siapa yang tergabung dalam gugus tugas itu bisa menjadi tim gabungan. Suatu contoh misalkan ketika kita melakukan razia ke pasar misalkan, tentu alangkah baiknya kita mengajak Dinas Perindustrian dan Perdagangan misalkan ke tempat-tempat wisata, nanti bisa bergabung dengan teman-teman dari jajaran pariwisata. Terus masuk di fasilitas umum misalkan, kita bisa melibatkan nanti TNI, Polri, termasuk kecamatan dan sebagainya. Lah, tim gabungan ini atas perintah gugus tugas juga bisa melakukan teguran-teguran dimaksud. Artinya sebatas teguran lisan, teguran tertulis itu bisa dilakukan oleh tim. Nanti kalau urusan teguran yang lain, sanksi yang lain, tentu nanti akan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Contoh misalkan Satpol PP punya kewenangan lebih, tidak hanya ini. Satu contoh misalkan dinas yang menangani perizinan bisa menghentikan sementara kegiatan, bahkan sampai dengan mencabut surat izin yang sudah dipunyai. Jikalau misalnya ini kita bisa menjadi berandai-andai gitu Pak. Misalnya ada sidak, ada operasi masuk ke satu unit usaha. Nah, ternyata di dalamnya situ ada banyak karyawan yang tidak menggunakan masker gitu misalnya. Berarti ini pun juga akan terkena sanksi ya Pak? Ya, tentu sanksi kami terapkan secara bertahap. Jadi penerapan sanksi itu awalnya lebih pada edukasi ya. Sebenarnya pemahaman itu yang kedua kita perlukan. Jadi sanksi nanti akan secara lisan kami lakukan. Secara lisan itu sudah sering kali kita lakukan berkali-kali oleh seluruh jajaran. Nanti ada sanksi tertulis. Di mana tentu akan kami memperhatikan ya. Itu kami punya sasaran sebenarnya. Hati-hati. Kami punya sasaran sebenarnya yang selama ini dalam tanda petik bandel, kami sudah ada catatannya itu. Pasti ngincim gitu. Ya bukan ngincim ya, istilahnya ini menjadi perhatian kami. Dititeni itu ya. Kono kae. Iku kok angel dan sebagainya. Nah, itu akan kita lakukan upaya lebih ketika itu pelanggaran. Tentu atas dasar perintah peraturan wali kota ini kami bisa bertindak. Jadi ya ngatos-ngatos Bapak Ibu. Bukan kami menakut-nakuti, ini butuh upaya atau kerja sama dari penjenengan semua dalam rangka penegakan ini. Ya, gitu. Karena memang betul Pak Hadi, kalau ini insya Allah teman-teman semuanya juga akan sering melihat dan bahkan sering melihat sekarang ini saat kita mau jalanin ke pasar aja Pak. Ke pasar itu pasar tradisional kebetulan masih ada tulisannya di sini wajib masker, tapi ada banyak ngapunten itu pedagang ataukah pembeli ngaten nggih. Banyak orang tapi ada banyak juga yang nggak pakai masker. Nah, bisa jadi yang ini nanti akan menjadi sasaran Pak Hadi dan teman-teman untuk ditertibkan barangkali ya. Baik Pak Hadi, terus yang menjadi pertanyaan kembali ini apakah seperti apa? Karena kan tadi sanksinya banyak sekali tuh Pak. Sanksinya banyak sekali, terus kriterianya menentukan bahwa ini nanti akan mendapat yang seperti ini. Kalau yang ini nanti akan diperingatkan secara tertulis. Kalau yang ini akan ditarik KTP-nya sementara ditahan dan sebagainya. Itu seperti apa penentuannya Pak? Jadi begini, sanksi administrasi itu kita dibuat secara berjenjang ya.
Tentu orang melakukan kesalahan itu kalau langsung salah, misalkan langsung saya saksikan beri sanksi berat kan tidak mungkin ya. Artinya kita berikan teguran lisan misalkan terlebih dahulu ya. Kalau misalnya mereka ngengkel Pak, demi Allah Pak saya lupa Pak, biasanya pakai demi Allah saya lupa. Ya, misalkan teguran lisan, baru itu teguran tertulis. Ini urusan ini kami anggap teguran lisan itu sudah sering kita lakukan ya. Bisa jadi nanti saya berikan teguran tertulis ya. Sehingga kami nanti kami buat seperti kayak tilang itu ya. Kayak tilang polisi lalu lintas itu sudah ada di sana berdasarkan peraturan ini. Misalkan perorangan itu melanggar apa di sana, sebagaimana perwali tidak menggunakan masker. Razia sebetulnya Pak ya. Seperti itu. Sehingga itu akan kami berikan dan itu akan kami rekap di kantor. Ketika hari berikutnya itu orang ini lagi, badan usaha ini lagi, tentu kami akan bisa meningkatkan. Kalau memang demikian kita harus mikir, wah ini kok bandel, diingatkan nggak kerso, padahal ini juga untuk kepentingan kita bersama. Dan itu akan kita berpikir bagaimana nanti ya dengan sepaksa menghentikan sementara kegiatan atau mencabut izin bahkan sampai semana. Sehingga kalau memang seperti itu ya kita tidak berharap itu terjadi. Betul. Tapi upaya ini ya tentu harus kita jalankan secara bersama-sama. Ya karena ya pasti keinginan kita semuanya bahwa Kota Blitar ini akan terbebas dari corona itu pasti. Betul. Nah, saya menjadi sangat ingat sekali apa yang disampaikan oleh dokter. Pak Dokter Mukhlis pernah menyampaikan gitu Pak Hadi bahwa kalau kita pakai masker, sama-sama pakai masker maka kemungkinan kita ini terpapar itu lebih kecil sekali. Sangat kecil. Ya baik Pak Hadi, Mas Kun, kita jeda dulu ya Pak. Ya. Kopinya tadi sudah dibuatkan oleh Mbak Danti. Mbak Danti, kopi susu apa kopi ireng Mbak? Kopi ireng. Oh kopi ireng. Hatur nuhun. Monggo Pak di unjuk rumiyin. Alhamdulillahirabbil alamin. Niki kopi sampun diseruput panjenengan tos pundi Bapak Ibu Kang Mas Bayu. Ingkang wonten dalem kopine napa sampun nggih diseruput. Niki kopi napa teh? Nek Mbak Danti niku ndamelaken Pak Hadi Mas Kun kopi. Cocok Pak? Nggih, padang. Pas. Nggih. Ya baik sobat Mardika niki wau ngebapaken Perwali nomor 47 tahun 2020 terkait kalian wajib menggunakan masker untuk Kota Blitar ini, dan kita sedang jagongan santai kemawon. Kalian Bapak Kasatpol PP ini sebagai penegak Perwali nomor 47 tahun 2020, Bapak Hadi Mas Kun yang tadi disampaikan bahwa mulai tanggal 14 loh ini lak garek benjeng ben niki Pak Hadi 14 Juli ini sudah mulai dilakukan penegakannya. Kalau sekarang kan masih sosialisasi nggih Pak. Ngabari kono terus 14 Juli itu sudah mulai ada semacam razia begitu nggih Pak ya. Penegakannya bentuknya seperti apa Pak nanti Pak penegakannya ini Pak? Apakah seperti yang sekarang ini dilakukan jenengan dan teman-teman kalau sore sak gruduk mampir teng kafe ngriko ngabari atau seperti apa nanti kira-kira Pak? Kurang lebih sama ya ketika kami melakukan patroli atau kami dengan niat khusus untuk melakukan razia. Ketika patroli itu kan bisa sasarannya kemana-mana, tapi kalau niat khusus dengan sprint khusus itu bisa menyasar ke tempat-tempat yang memang sudah kita tengarai atau kita lihat setiap harinya memang di sana ada pelanggaran. Jadi itu kami lakukan. Itu kapan saja, setiap hari, sore, malam kita bisa lakukan. Satpol PP. Nanti gugus tugas juga demikian. Gugus juga bisa melakukan upaya seperti itu. Ketika gugus tugas, kalau biasanya gugus tugas itu sasarannya itu misalkan hari ini menyasar ke kafe, besok misalkan ke tempat-tempat yang lain. Gugus tugas polanya seperti itu. Tapi kalau kami di Satpol PP biasanya ketika patroli di sana ada berhenti, lakukan tindakan. Misalkan bergeser lagi, ketahuan ada pelanggaran di sana berhenti, lakukan tindakan seperti itu. Dan itu pasti akan membutuhkan tempat sebuah data yang cukup tebal ini kertasnya Bapak, karena tadi disampaikan oleh Pak Hadi bahwa nanti pelanggaran itu bertahap. Jadi di mana mereka nanti pertama misalnya ada teguran secara lisan, ada teguran secara tertulis, kan itu bertahap Pak. Nah ini bagi mereka yang kedapatan misalnya di tempat-tempat yang mereka bisa langsung berhenti begitu pas kondisi duduk dan sebagainya. Bagaimana dengan pengendara Pak?
Iya. Baik itu kendaraan roda 2, roda 4 dan umum atau yang pribadi, Pak. Iya. Sebagaimana dilakukan di tempat lain ya. Kalau Bapak Ibu ke Jombang juga hati-hati ketika berkendara. Di sana tidak ada istilahnya kalau razia SIM ya, STNK itu kan ada dari kepolisian. Tapi di tempat lain itu ada razia masker. Jadi nanti kami akan gabungan juga. Ini akan kami lakukan ya. Nanti di tempat-tempat tertentu juga akan kami lakukan. Kami tadi sudah koordinasi dengan Bapak Kapakop Polres Blitar Kota. Kita bisa jadi nanti akan melakukan upaya serupa. Satu contoh misalkan di Jalan Merdeka, di sana ada gabungan, ada teman-teman dari Polres, dari Dishub, termasuk dari Satpol PP. Kita hentikan yang bersangkutan. Ya, tentu dari depan kan sudah kelihatan itu menggunakan masker atau tidak. Ketika tidak menggunakan masker ya dimohon untuk menepi. Kita tanya identitas, dari mana, tujuan kemana, selebihnya mengapa tidak menggunakan masker. Pada kondisi saat itulah maka kita akan berikan teguran tertulis kepada yang bersangkutan. Jadi agar yang bersangkutan itu sekaligus di dalam teguran tertulis itu di dalamnya ada pernyataan. Pernyataan untuk tidak mengulangi lagi. Sehingga harapan kami ini jadi yang bersangkutan pada kesempatan berikutnya tidak mengulangi yang dimaksud. Ya, baik Pak Adi Maskun. Jadi kita sudah mulai jelas nih. Ya, artinya seperti itu nanti tindakannya. Terus dengan teknis yang sedemikian itu luar biasa. Artinya berarti kalau sudah ada beberapa tim yang nanti bergerak, termasuk panjenengan sudah ada penjajakan dengan Polres, jadi ada gabungan. Gabungan. Selain nanti ngecek kelengkapan kendaraan, juga ada ngecek yang bisa jadi demikian, yang lain. Ya baik Pak Hadi, ini ada yang bergabung ini. Dari Ibu Wati di Kepanjen Kidul, apakah nanti waktu razia masker ada jamnya, Bapak? Apakah nanti waktu razia masker ada jamnya? Maksudnya hari jam diumumkan. Kok penake sampean Bu Wati? Situ apa enggak kan gitu. Jadi sosialisasinya itu genah gitu loh, Pak. Iya. Jadi kalau untuk hal seperti itu apakah memang akan ada diumumkan gitu Pak? Ya Bu Wati dari Panjen Kidul, mungkin guyon beliau ini suka guyon ya Bu Wati. Terima kasih ya atas respon juga sekaligus atensi beliau hari ini. Jadi begini Bu, kata kuncinya itu sebenarnya kesadaran Bu, pakai masker itu yang memaskeri kita dari penyakit sebenarnya. Betul. Bukan gaya-gayaan atau bukan ya untuk pamer ini, bukan. Pakai masker itu sebenarnya untuk melindungi diri kita. Diri kita dan orang lain sebetulnya Pak. Diri kita dan orang lain. Betul. Itu substansinya di sana, hakikatnya di situ. Maka sebenarnya tidak ada Satpol PP, tidak ada gugus tugas, ya pakai masker. Kesadaran sendiri-sendiri. Seperti dulu ketika orang belum biasa pakai kendaraan pakai helm. Gak helm sing sumuk lah sing udah karo-karuan. Tapi lama-lama jadi jadi kebiasaan. Betul. Pakai ISIS pun sebenarnya seperti itu. Ada Covid, tidak ada Covid, pakai masker itu baik loh. Ya, kalau bicara kita ya menurut saya kalau ada dekat-dekat TBC bisa jadi kita tertular dan sebagainya. Pakai masker itu ya langsung lupa. Apalagi sekarang lagi pandemi Covid. Ya. Jadi nanti kami tidak akan umumkan kalau rahasia masker jam 7. Enggak Pak, enggak Bu Wati ini jangan-jangan kalau nanti tahu jamnya dia mau jualan apa. Karena rame kok. Iya, hubungi WA saya Bu. Ya, Pak Hadi Maskun baik. Bu Wati terima kasih sudah bergabung. Pak Hadi Maskun barangkali ada yang mau disampaikan untuk warga Kota Blitar terkait dengan Perwali nomor 47 ini. Apakah mungkin ada persiapan dan juga mungkin ada ucapan terima kasih begitu buat mitranya Pak Hadi Maskun, teman-teman dari Pol PP. Silakan Pak Hadi. Pada kesempatan akhir pembicaraan ini kami ingin menghimbau sekaligus memohon kepada Bapak Ibu warga kota atau warga luar Kota Blitar yang berkunjung ke Kota Blitar. Pentingnya pakai masker. Itu aja. Pakai masker. Apakah itu Bapak Ibu jalan kaki, naik sepeda, naik motor, naik mobil, pakai masker. Yang paling pokok seperti itu. Terus tempat usaha yang ada di Kota Blitar, instansi pemilik penanggung jawab tempat usaha itu ya, satu pertama, pastikan pemilik usaha dan karyawan itu menggunakan masker. Kedua, pastikan tersedia sarana cuci tangan. Ya, misalkan di sebuah toko depannya kasih tempat cuci tangan. Terus kalau tempat-tempat usaha gunakan, saya mohon juga menggunakan alat pengukur suhu.
Ya. Ya, suatu contoh misalkan di sebuah antrian di bank atau di kantor pos atau tempat-tempat layanan itu harus menggulung pakai apa itu namanya termogan. Sehingga yang 437,3 lebih itu juga harus diistirahatkan lebih dulu apakah yang bersangkutan sakit dan sebagainya. Pastikan itu ada. Terus berikutnya berikan ruangan yang memang sesuai dengan protokol kesehatan. Artinya ketika ruangannya sempit, ya jangan memasukkan customer itu banyak-banyak, misalkan diatur di sana. Sehingga jika ada di situ ada physical distancing, sehingga ada jaga jarak. Antriannya juga diatur demikian. Misalkan 1 meter di depan, 1 meter lagi di belakangnya, berikutnya diatur. Satpam bisa mengatur, petugas yang lain juga bisa mengatur. Terus berikutnya menyediakan papan informasi tentang COVID ini misalkan. Jadi di depan sebelum masuk sudah tahu, sehingga yang masyarakat itu tidak kecewa. Misalkan dari depan sudah ada tidak boleh masker, tidak boleh beli mask misalkan seperti itu. Mau beli mask pakai masker dulu atau beli masih apa fotokopi mau beli apa lagi pakai masker dulu. Sehingga ini menjadi kebiasaan. Ini hal yang penting perlu Bapak Ibu ketahui secara pribadi atau Bapak Ibu pemilik usaha, apakah itu hanya sekedar PKL atau tempat usaha yang lain, kami mohon untuk bisa menerapkan protokol kesehatan sekaligus memohon kerjasamanya kita semua untuk kita semua dan saudara-saudara kita, maka patuhi perwali ini. Terus selebihnya kami lakukan tugas ini bersama gugus tugas, teman-teman dari dinas instansi yang lain, termasuk kami sudah dibantu banyak dari teman-teman dari TNI, dari kepolisian, dari Denpom, yang lain sudah banyak all out beliau support mensupport all out. Bahkan beliau juga punya program-program inovatif ya, salah satunya membentuk kampung tangguh, terus ada tempat ibadah tangguh dan sebagainya. Itu semua dipelopori dari teman-teman dari Polres bersama OPD yang terkait. Hal ini tentu menjadi kebanggaan, sekaligus kita juga harus mensupport dong apa yang dilakukan oleh beliau-beliau dalam rangka pencegahan COVID ini. Ya, karena ada gotong royong ini semangat yang luar biasa. Pak Hadi, Mas Kun, sebelum nanti ditutup Pak Hadi. Ini ada Pak Kentung di Bendo. Ini bertanya nih terkait dengan tadi kalau misalnya ketahuan dia nggak pakai masker kan tadi salah satu sanksinya adalah KTP ditahan Pak. Itu berapa lama Pak ditahannya Pak? Terus dikembalikan? Jadi begini Pak. Sedih Pak, nanti KTP kalau ditahan ini kemana-mana terus kutu ninggal SIM loh. Rasa sedih aku ninggal SIM. Terima kasih Pak Kentung. Tentu ini kita tidak harapkan sampai menahan KTP ya. Ada mekanisme dan prosedur ya. Tentu nanti akan kita lakukan sesuai peraturan undang-undangan. Ya, artinya KTP kita tahan itu ya sifatnya sementara. Sementara itu kira-kira berapa lama? Sementara. Ya hitungannya minggu, tidak sampai bulan ya. Hitungannya minggu tidak sampai bulan. Nah, tidak. Ya makanya kita jangan melanggar itu loh. Senin sampai Kamis saja Pak, karena biasanya KTP sering dipakai Sabtu Minggu. Nanti kalau melanggar ya diambil misalkan di Satpol PP atau di kantornya gugus tugas. Hingga KTP harus kami tahan itu sudah sangat apa ya istilahnya, itu sanksi yang belakangan sebenarnya. Sanksi yang lain ada. Tapi KTP kita tahan itu juga didukung oleh peraturan perundang-undangan yang lain ya. Tidak hanya masalah COVID ini saja. Terus Pak ini ada juga Bu Suko ini. Bu Suko, Pak bisa hubungi nomor berapa Pak jika ada kerumunan yang melanggar protokol kesehatan? Ini misalnya ini karena kepedulian masyarakat. Bener. Karena kan khawatir juga Pak. Waduh kayak ini cedeknya omahku nggak mau ngakek gitu misalnya. Atau apakah ada nomor-nomor aduan yang bisa dipergunakan oleh masyarakat terkait dengan ini untuk membantu teman-teman dari Pol PP dan juga para petugas ini untuk menertibkan masyarakat. Lho gue ngumpul sak menono kayak bocah-bocah gue ana sing gawe masker misalnya. Kan khawatir juga, Pak. Terima kasih Bu Suko nggih. Bu Suko, begini ini adalah bentuk partisipasi Bu Suko ya di lingkungannya ketika ada ketemukan seperti itu. Bu Suko, di sini ada yang namanya
krisis center ya. Krisis Ya. center. Betul. Di sana juga membuka layanan informasi sekaligus layanan aduan. Nggih. Satu dengan menghubungi nomor dicatat Bu Suko nggih. Bu Suko. Bu Suko, pun siap pulpen Bu Suko. Sedap Pak, sedap. Niku ten pawon kabare Pak, sedap. Bu Suko apa pene Bu? Ngambil putune napa putu napa sinten nggih? 0342 nggih 804 Ya. 063. Nah, kalau pakai Bapak Ibu pakai seluler pakai bisa 081 Iya. 131 84 157. Ini bisa dengan WA. Pelatihan ini di krisis center di sana itu sebagai seperti pengendali gitu loh ya. Ya. Nanti dari krisis center itu kalau pelanggarannya itu menjadi ranahnya siapa, nanti akan diteruskan di sana. Ya. Nanti dari krisis center nanti menghubungi Satpol PP akan melakukan tindakan ke lapangan. Oke. Jadi itu nomor telepon yang bisa dihubungi kepada siapapun tentang informasi seputar COVID. Ya baik Pak, ini yang terakhir sekali gitu Pak. Tadi kan sudah terakhir, ini kan terakhir sekali. Ada pertanyaan lagi nih. Dari Pak Slamet, yang ada di Kota Blitar ini. Pak, itu perdanya atau perwalinya itu ngapunten. Perwalinya itu hanya untuk orang dalam kota apa termasuk juga orang yang luar kota? Oh, yang masuk ya, masuk dari luar wilayah, luar daerah, masuk. Ini apakah akan juga kena perwali tersebut? Ya. Jadi ini perwali itu pada intinya berlaku di wilayah Kota Blitar ya. Artinya tidak hanya mengikat warga Kota Blitar. Ya. Siapapun contoh, ya, Pak? Siapapun. Suatu contoh misalkan kalau kita pernah ke Singapura, misalkan mohon maaf ke Singapura, itu orang Blitar yang datang ke sana buang sampah sembarangan kena denda juga. Ya. Kalau kita ke tempat-tempat yang lain ya kena sanksi juga. Yang ini juga begitu. Yang ini pun juga demikian. Sehingga tentu ini harus kita sosialisasikan kepada warga yang lain sehingga nanti warga lain yang tidak tahu kena sanksi di sini nanti ya repot sendiri. Jadi ya harus dikasih tahu ya Pak ya. Artinya sosialisasi tidak hanya untuk Kota Blitar tapi betul. melalui jaringan internet dan sebagainya ini mereka akan bisa melihat. Engko lek ra ngerti engko dikirane wah wong Kota Blitar jan kerong-kerong. Enggak, sebenarnya kita enggak. Seperti tidak hanya orang yang berkunjung ke Blitar ya. Artinya pemilik usaha yang ada di Blitar ini kan tidak semuanya warga kota. Adanya warga kabupaten, bahkan warga orang Surabaya buka resto di sini. Itu warga Surabaya tapi usahanya di Blitar. Tentu itu berlaku, perwalinya itu berlaku di sini. Oke, siap. Terima kasih Pak Adi Maskun, Kasatpol PP Kota Blitar yang hari ini ada waktu untuk berbagi kabar, mensosialisasikan bahwa tanggal 14 Lur ini sudah mulai dijalankan perwalinya ini. Ngatas lur. Terima kasih Pak Adi Maskun. Sami-sami. Hari ini siap untuk bertugas kembali, lanjut? Siap, insyaallah. Kembali ke Mako atau keliling lagi Pak? Kembali ke kantor dulu lah. Mako dulu ya. Ada hal-hal yang perlu kita selesaikan juga di sana. Oke, siap. Selamat bertugas kembali Pak Adi Maskun. Terima kasih. Ya, selamat siang, salam tangguh.